Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati dan Bapak Pengawas Pembina yang sama-sama kita hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keafiatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu agenda penting kita, yaitu diklat peningkatan numerasi di sekolah kita SMP Negeri 3 Bayan. Kedua kalinya selawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak pengawas, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, adapun susunan acara pada kegiatan diklat kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pengantar ataupun sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga yaitu materi diklat peningkatan numerasi dari Bapak Pengawas Pembina, kemudian terakhir nanti yang ketiga, bukan terakhir, yang ketiga adalah diskusi ataupun tanya jawab terkait hal-hal yang masih belum jelas, kemudian yang terakhir adalah penutup sekaligus doa. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita buka kegiatan diklat kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara kedua yaitu sambutan ataupun juga pengantar dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Bayan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru peserta workshop pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan workshop peningkatan numerasi. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga di akhir kala kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak pengawas dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, seperti yang dikatakan tadi bahwa hari ini kita mengadakan workshop terkait peningkatan numerasi, yang mana di rapor pendidikan itu masih dalam posisi sedang. Bapak Ibu, jadi kegiatan ini tentunya kita mengharapkan, sama-sama mengharapkan nanti adanya bimbingan dan arahan dari Bapak Pengawas guna mendapatkan hal-hal yang baru dan hal-hal yang guna meningkatkan nilai dari rapor pendidikan ini. Bapak Pengawas yang kami hormati, tentu nanti banyak hal yang akan kami tanyakan, yang ingin kami ketahui sebagaimana dari materi yang kita bahas sama hari ini. Jadi kami mohon semoga nantinya dari hasil kegiatan ini dapat tentunya berdampak besar bagi sekolah, dan Bapak Ibu juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait peningkatan nilai numerasi dari siswa kita sebagaimana yang ada di rapor pendidikan.
Tentunya nantinya dari kegiatan ini berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan juga peningkatan hasil belajar siswa, dan tentunya seperti yang saya bilang tadi adalah peningkatan nilai rapor pendidikan sebagaimana dianjurkan bahwa di RPD tersebut adanya kegiatan berbasis data. Salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang semoga sekali lagi saya berharap nantinya akan mengalami peningkatan rapor pendidikan kita yang tadinya oranye akan menjadi hijau pada rapor pendidikan di tahun 2025 nanti. Mungkin ini pengantar dari saya. Nanti akan lebih kita dapat penjelasan dari Bapak Pengawas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas pengantar dan juga sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita beranjak saja langsung kepada acara inti, yaitu materi tentang diklat peningkatan numerasi yang akan dipandu langsung atau disampaikan langsung oleh Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Wayan Supadra MPD. Pada Bapak Pengawas, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Yang saya hormati Ibu Kepala CV 3 Bayan, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru, rekan-rekan guru CV 3 Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada hari ini, hari Kamis 28 November 2024, kita khususnya saya sendiri bisa kembali berkunjung Bapak Ibu ke CV 3 Bayan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Ya. Karena apa ya, di sekolah-sekolah saat ini terutama Bapak Ibu guru ya, sepertinya saya lihat di sekolah-sekolah itu rata-rata Bapak Ibu pada agak kalem. Kalemnya kenapa? Mungkin beberapa hal ya yang menyebabkan. Yang pertama, Bapak Ibu saat ini penuh tanda tanya ya, terutama kebijakan tentang pendidikan, gitu ya. Kenapa seperti itu? Ya kita tahu bersama saat ini menteri ganti kan, nah, itu sepertinya jadi apa ya, jadi beban gitu kan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apalagi itu pertanyaan itu kan, apa yang akan terjadi? Kalau kita tanggapi Bapak Ibu, oke lah, terserah menterinya ganti berapa kali terserah. Tapi kita tetap gitu, tetap semangatnya harus tetap. Jangan sampai Bapak Ibu, aduh capek-capek kita sudah siapkan begini, di menterinya ganti pasti beda lagi besok. Nah mungkin itu jadi apa ya, satu yang menjadi faktor Bapak Ibu sepertinya agak kurang semangat gitu. Nah karena itu Bapak Ibu yang masih banyak tanda tanya, nah mungkin bisa kita diskusikan nanti ya, apa yang Bapak Ibu jadi tanda tanyanya bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan gitu, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah di saat ini. Memang karena ini masih di bulan guru nasional gitu ya, saya juga tidak lupa mengucapkan
selamat Hari Guru Nasional Bapak Ibu. Semoga di tahun 2024 ini Bapak Ibu bisa lebih meningkatkan terutama kompetensinya yang selama ini mungkin Bapak Ibu rasakan sendiri kebijakan pemerintah seakan-akan kompetensi profesional itu kok kayaknya enggak disentuh gitu, terutama spesifik ke mata pelajaran Bapak Ibu. Contoh misalnya guru IPA yang dulunya mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu banyak kita berdiskusi terkait dengan konten mata pelajaran. Tapi beberapa tahun belakangan ini kita lebih banyak ngurusin aplikasi, ngurusin kurikulumnya sendiri gitu, karena ada perubahan kurikulum gitu. Jadi banyak hal yang mungkin secara spesifik kompetensi profesional itu sepertinya tidak tersentuh. Nah, mudah-mudahan di menteri yang baru ini bisa kita rasakan itu kembali. Karena terus terang saja kayak misalnya Bapak Ibu guru matematika yang dulunya banyak membahas tentang gimana konsep ini diajarkan, bagaimana mengajarkan konsep ini supaya lebih kena ke siswa, itu jarang dibahas beberapa tahun ini. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya ini itu bisa kembali kita bahas, karena sebenarnya di sana esensinya. Bapak Ibu ketika mengajarkan satu konsep di kelas, kan biasanya kita di ruang guru itu kita bahas di konsep itu dengan sesama guru mata pelajaran, sehingga konsep itu bisa nyampe ke siswa gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini kemarin kan sempat dengar ini kan sambutan Menteri Pendidikan kan di Hari Guru, ada 3 poin kan yang ingin program-program prioritasnya yang disampaikan di sambutan itu. Yang pertama terkait dengan peningkatan kesejahteraan ya, pertama ya, kesejahteraan guru. Tapi ketika kita analisis, yang dimaksud itu kan sudah kita dapatkan kan gitu ya, ya. Nah, mungkin yang akan nanti punya efeknya itu di teman-teman guru yang saat ini masih honorer, kemudian nanti akan dibuka selebar-lebarnya program PPG itu, sehingga semua guru ASN maupun non ASN mendapatkan program itu. Nah, di sanalah yang disebut Pak Menteri itu tentang peningkatan kesejahteraan itu, terutama yang dari awal Presiden mencalonkan diri itu kan, yang 2 juta katanya yang per bulan itu kan. Nah, itu di sana sebenarnya larinya ke sana. Supaya tidak ada lagi Bapak Ibu menanyakan hal itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tentang misalnya di sekolah bagaimana Bapak Ibu nanti pelaksanaan pembelajaran itu menjadi satu program yang akan dicanangkan, terutama terkait dengan topik-topik pembelajaran yang disebutkan oleh Pak Menteri itu. Ada beberapa hal mau diterapkan gitu ya, misalnya pembelajaran matematika dari tingkat PAUD gitu, kemudian coding itu rencananya katanya sih mulai dari kelas 4 SD yang akan diterapkan. Pembelajaran coding sebenarnya kita di kurikulum saat ini kan sudah ada kan, itu ada di mata pelajaran informatika. Nah, kalau di informatika kan ada pembahasan tentang coding juga kan, pemrograman. Siapa dulu di informatika di situ? Guru informatika. Guru IPA sama guru matematika ya. Ya. Nah, kan di sana ada materi terkait dengan
pemrograman. Kalau di kelas 7 itu ada aplikasi Scratch, gitu kan? Pembuatan game, itu semuanya pakai coding. Jadi itu akan lebih dipertajam lagi. Jadi itu sekali lagi harapan saya, Bapak Ibu, kita fokus saja apa yang harus kita lakukan, silakan dilanjutkan gitu. Ini pembelajaran saat ini ya kita jalankan. Bapak Ibu tidak perlu risau, khawatir gitu. Nanti kalau misalnya terjadi perubahan, ya namanya perubahan kan pasti ada gitu. Dan kita ya harus mengikuti, harus siap dengan perubahan itu. Saya rasa itu Bapak Ibu pengantar terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang kiranya nanti akan diterapkan. Dan yang saat ini yang sekali lagi yang sedang berjalan, ya jangan sampai Bapak Ibu berpikir nanti PMM selesai gitu saat ini, padahal Bapak Ibu sedang mengerjakan. Ya kalau misalnya nanti terjadi hal itu ya pasti nanti akan disampaikan, itu dikasih. Itu kemudian Bapak Ibu untuk topik diskusi kita hari ini, kalau di jadwal saya diberikan kepala itu ada 2 topik. Yang pertama terkait dengan peningkatan kompetensi numerasi, kemudian yang kedua membahas tentang KKTP. Nah dari 2 itu saya ingin tawarkan Bapak Ibu yang mana mau dibahas lebih dulu. KKTP dulu. Sepakat KKTP dulu? Oke, kalau KKTP saya siapkan KKTP dulu ya. Oke, ini nggak ada kabel panjang ya? Nggak sampai ya? Oke, bisa ya? Oke. Saya mau izin berdiri, betul kan? Saya berdiri. Oke. Kalau kita membahas kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau disingkat KKTP, itu kita mulainya dari perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi KKTP itu basisnya TP ya, tujuan pembelajaran. Jadi satu TP nanti punya kriteria. Istilahnya ketika Bapak Ibu mau mengajarkan A, Bapak Ibu harus buat nih kriteria supaya kita tahu bahwa A itu tercapai di siswa atau nyampe ke siswa.
Nah, sehingga kita tentukan dulu pembelajaran itu, rencana pembelajarannya. Nah, berangkat perencanaan itu kan mulai dari CP ya, capaian pembelajaran. Karena di kurikulum itu kita diberikan CP, capaian pembelajaran. Nah, itu kita breakdown jadi TP, tujuan pembelajaran. Nah, setiap tujuan pembelajaran itu idealnya itu kita rencanakan assessment tiap TP, dan assessmentnya itu instrumennya merupakan alat ukur untuk pencapaian TP tadi. Jadi apa alat ukur yang digunakan supaya Bapak Ibu guru tahu bahwa TP itu sudah sampai ke siswa? Maka dibuatlah satu instrumen alat ukur tiap TP. Sekali lagi basisnya TP. Nah, di perencanaan itu kan ada 3 bagian besarnya ya. Yang pertama tujuan pembelajaran, kedua kegiatan pembelajarannya, kemudian yang ketiga assessmentnya, penilaiannya. Nah, ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran, pertama yang harus ada TP. Itu harus ada dulu TP itu, karena itu modal kita ke kelas. Nah, setelah TP ada, baru kita rancang bagaimana mengukur TP itu. Kita tidak merancang kegiatan pembelajarannya dulu. Yang kita rancang itu alat ukurnya dulu, Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu anak itu nanti memahami TP itu, menguasai TP itu, atau mencapai TP itu. Buatlah alat ukur. Nah, setelah alat ukur selesai, baru kita rancang pembelajarannya. Jangan dibalik. Biasanya dulu kita buat TP, rancang pembelajaran, baru buat alat ukur, kan gitu kan? Nah, sekarang kita balik. TP-nya ada, alat ukurnya disiapkan, baru rancang pembelajaran. Itu yang sering disebut backward design itu kan, desain mundur itu. Jadi TP ada, rancang alat ukurnya, baru pembelajarannya. Nah, sekarang spesifik kita bahas di alat ukur penilaian itu, gitu. Karena KKTP ada di penilaian untuk melihat gimana capaian belajar siswa kita. Nah, saya rasa Bapak Ibu kalau masalah assessment kan udah tahu ya, ada 2 ya, ada 2 jenis, formatif, sumatif. Ini sebetulnya saya tidak perlu bahas karena sudah dipahami sumatif itu apa, formatif itu apa. Tujuannya juga sudah Bapak Ibu tahu. Formatif itu tujuannya apa? Kan untuk tahu proses ya, proses pembelajaran. Nah, sementara kalau sumatif itu untuk mengetahui capaian belajar siswanya. Kalau sumatif memastikan capaian tujuan pembelajaran, dilakukanlah sumatif, atau istilahnya kalau jamaknya Bapak Ibu melakukan ulangan harian ya, karena tujuannya untuk lihat capaian belajar siswa. Kalau formatif tadi Bapak Ibu melakukan penilaian ketika proses terjadi atau belum terjadi. AUX mode. Ya, sekali lagi formatif itu dilakukan sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, atau setelah selesai pembelajaran juga silakan. Tapi intinya di formatif itu untuk memperbaiki pembelajaran. Kita ingin memperbaiki pembelajaran itu mulai dari rencana dulu kan. Ketika pembelajaran akan kita susun rencana pembelajarannya. Berarti kita lakukan formatif awal yang sering disebut diagnostik itu.
Nah, sementara sumatif itu sekali lagi itu tujuannya untuk memastikan capaian tujuan pembelajaran. Apakah dia sudah tercapai atau belum? Nah, beda dengan formatif, asesmen sumatif itu bagian perhitungan dari penilaian ya. Dan akhirnya nanti masuk ke rapor kalau sumatif. Tapi kalau formatif karena tujuannya berbeda, maka itu tidak disarankan masuk rapor penilaian itu. Karena tujuannya berbeda. Formatif itu tujuannya untuk perbaikan pembelajaran. Gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian ini saya skip saja Bapak Ibu. Kita langsung ke KKTP, kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Kalau jamaknya kita berbicara KKTP itu kita buat alat ukur supaya tahu apakah siswa kita itu sudah mencapai TP atau belum. Berarti orientasinya di TP. Apa yang TP yang akan dibelajarkan, maka buat alat ukurnya untuk mengetahui itu tercapai di siswa. Nah biasanya Bapak Ibu kita sudah terbiasa dengan numerik, angka, bilangan. Jadi Bapak Ibu sudah terbiasa menilai, menyimpulkan sesuatu pakai angka. Kan gitu ya sering kita kan? Misalnya belajar tentang kejumlahan bilangan, anak akan dikatakan mencapai paham penjumlahan bilangan, Bapak Ibu ukurnya kan pakai numerik. Kasih soal, Bapak Ibu periksa hasil siswa menjawab, kasih nilai, nah lalu dibandingkan dengan kriteria. Dan kriteria itu biasanya pakai angka. Nah, tapi di sini disarankan kita menghindari penggunaan numerik, angka mutlak. Itu kita tidak disarankan pakai angka mutlak. Ini ya, misalnya waktu itu masih nilai 75, kalau misalnya dia standar, gitu ya. Kalau kita berbicara dulu KKM, ya, kriteria kecerdasan minimal. Tapi kita disarankan menggunakan beberapa pendekatan ini. Misalnya pakai deskripsi kriteria, kemudian pakai rubrik. Kalau rubrik saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan rubrik. Kalau buat soal, mau koreksi, kan kita buat rubrik kan. Ini kalau misalnya soal uraian, siswanya jawab segini, nilainya berapa. Nah itu biasa pakai rubrik. Kemudian bisa pakai skala atau interval nilai. Lalu boleh pakai persentase. Walaupun dia berisi angka, tapi angkanya tidak mutlak. Contoh, yang di rubrik, yang dulu biasa pakai rubrik kan masih skor dulu kan, bukan nilai atau poin gitu. Nanti soal 5 soal, nomor 1 uraian nih sampai nomor 5, nomor 1 dikoreksi. Bapak Ibu udah tahu nih, anak jawab segini, skornya berapa. Itu yang disebut nilai tidak mutlak. Skor itu. Nah, itu. Di penjelasan secara rinci di panduan itu seperti ini Bapak Ibu. Deskripsi kriteria ya, kalau dia menggunakan deskripsi kriteria. Misalnya nih, ada TP, tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menulis laporan dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi. Itu TP-nya. Jadi TP-nya meminta supaya siswa itu mampu menulis laporan. Nah, kalau dia mampu menulis laporan, kan kita sudah bisa menerka bentuk asesmennya seperti apa. Misalnya nanti Bapak Ibu meminta anak membuat satu laporan kegiatan misalnya dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan, gitu ya. Nah,
Nanti laporan kegiatannya itu Bapak Ibu enggak ngoreksinya pakai angka, tapi pakai kriteria. Misalnya siswanya mengumpulkan laporan kegiatan nih, nanti Bapak Ibu buat kriteria yang menyatakan anak itu mencapai TP. Contoh satu kriterianya misalnya laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Apakah laporan yang dikumpulkan siswa itu memenuhi yang ini? Tinggal Bapak Ibu centang nanti dia memenuhi atau tidak, memadai atau tidak. Itu kan tak pakai angka kan? Nah itu maksudnya. Jadi kita membuat KKTP itu, misalnya kalau menggunakan deskripsi kriteria itu, ya udah kriterianya kita buatkan. Gitu. Misalnya lagi kriteria kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas dari Bapak Ibu periksa hasil laporan siswanya. Ya, kalau misalnya tidak jelas laporannya, ya berarti tidak memadai. Begitu seterusnya dibuatkan beberapa kriteria, lalu nanti akhirnya kita menyimpulkan dari hasil ini apakah dia mencapai KKTP atau tidak. Kesimpulannya pun Bapak Ibu yang menentukan ini berapa yang memadai kiranya yang bisa menjelaskan bahwa anak itu mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, jadi kita tidak berbicara angka di sini untuk pendekatan yang pertama menggunakan kriteria. Jadi ada TP, kemudian setelah TP itu ada, kita Bapak Ibu guru menetapkan kriteria gitu. Misalnya kriterianya seperti ini. Sekali lagi ini basisnya TP ya. Jadi satu TP harus dibuatkan kriteria. Kalau menggunakan kriteria. Nah, sehingga akhirnya nanti kita bisa menyimpulkan bahwa siswa ini dianggap mencapai TP atau tidak. Dari beberapa kriteria yang sudah Bapak Ibu rumuskan. Itu pendekatan pertama. Kemudian yang kedua, pakai rubrik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sudah familiar dengan rubrik. Contohnya misalnya yang tadi siswa nulis laporan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu buat kriteria juga, tapi dalam bentuk rubrik. Contohnya misalnya Bapak Ibu tentukan beberapa kriteria dulu, isi laporannya, kemudian bagaimana selanjutnya gitu ya. Baru ditentukan, dibuatkan rubrik. Nah, rubrik ini silakan ditentukan sendiri Bapak Ibu. Nah, biasanya dipakai istilahnya skala Likert ya. Skala Likert, tapi tidak pakai, sekali lagi tidak pakai angka awalnya di rubrik ini. Jadi dia dikatakan mahir kalau isi laporannya bagaimana. Dia akan dikatakan cakap kalau isi laporannya gimana. Itu dirumuskan kriteria-kriteria itu. Lalu dia akan dianggap layak kalau isi laporannya gimana. Kalau TP-nya berbicara laporan. Contoh lain silakan, misalnya di mata pelajaran IPA misalnya tentang hewan beranak dan bertelur misalnya nih. Ada satu TP hewan ovipar, ovipar sama apa? Vivipar ya. Vivipar. Nah, kalau itu TP-nya, maka Bapak Ibu buatkan di sini apanya, kriteria apanya yang mau dinilai. Apakah anak bisa menyebutkan hewan beranak, bertelur? Kalau siswanya mampu menyebutkan hewannya, karena ini bisa kan gitu kan? Sederhananya ya.
Nah itu dibuatkan itu kriteria-kriteria itu, poin-poinnya. Nanti baru dibuatkan rubriknya. Dia dikatakan mahir anak itu ketika misalnya bisa menyebutkan 5 hewan beranak misalnya. Nah seperti itu. Jadi dia buat rubrik, setelah itu baru nanti akhirnya disimpulkan dengan kriteria yang Bapak Ibu buat. Nanti teknisnya saya akan jelaskan lebih dalam supaya Bapak Ibu lebih mengerti. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Pakai skala. Nah kalau skala kan sudah berbicara sedikit angka ya, tapi tidak mutlak. Dia punya interval. Contoh misalnya Bapak Ibu 1 TP tentang tadi misalnya di seni, misalnya seni kriya. Di sini apa seninya? Seni rupa, misalnya seni rupa satu topik, 1 TP misalnya tentang melukis misalnya. Nah, di melukis itu nanti Bapak Ibu misalnya minta anak atau menugaskan anak melukis gitu. Nah, di setiap hasil lukisan itu Bapak Ibu periksa nih, tetapi dibuatkan dulu interval nilainya dengan kriteria yang sudah kita tentukan, gitu ya. Jadi misalnya nilai berapa dikatakan dia sudah mencapai TP, nilai berapa dia mencapai TP yang lebih baik, gitu. Atau nilai berapa, interval berapa yang nilainya itu belum memenuhi tujuan pembelajaran. Nah ini sedikit Bapak Ibu sudah pahami tentang interval. Oke. Itu cara ketiga, pakai interval atau skala. Kemudian yang keempat, pakai persentase. Kalau persentase itu saya kira Bapak Ibu juga sudah memahami gitu. Tinggal membuat apa istilahnya ya, mengkalkulasi gitu. Misalnya di 1 TP, misalnya dalam 1 semester di 1 mapel ada berapa TP. Nah setiap TP itu bukan Bapak Ibu assess kan, nilai gitu. TP 1 apakah sudah tercapai, TP 2 sudah tercapai atau belum, itu ada datanya. Nah setelah data-data ketercapaian TP itu ada, maka Bapak Ibu bisa menggunakan persentase untuk menentukan bahwa siswa itu mencapai TP di mapelnya gitu. Pakai persentase. Nah, sehingga nanti akhirnya dari 4 pendekatan ini Bapak Ibu bisa membutuhkan 1 capaian minimal di setiap mata pelajaran yang nantinya digunakan Bapak Ibu sebagai pedoman untuk menyimpulkan bahwa anak itu sudah mencapai capaian minimal mata pelajarannya atau tidak, yang akhirnya digunakan sebagai satu kriteria kenaikan kelas atau kelulusan, gitu ya. Konkretnya gini, misalnya kita ingin atau mau nyoba, bisa di scan barcode-nya. Atau saya coba buka dulu. Nah misalnya gini, saya sederhananya gini aja. Langsung misalnya saya guru IPAS misalnya, guru IPA kelas 7 misalnya, satu TP, siswa mampu menjelaskan hewan berkembang biak dengan bertelur dan beranak sebagai kriteria ketercapaian. Saya mengatakan anak itu mencapai TP kalau 1, siswa bisa mengidentifikasi dan menyebutkan contoh hewan berkembang biak dengan bertelur dan beranak. 2, siswa dapat menjelaskan proses reproduksi pada hewan ovipar, vivipar.
Itu kriteria-kriteria yang saya buat untuk mengatakan bahwa siswa saya itu mencapai TP tadi. Nah, nanti setelah kriteria saya buat, lalu saya buatkan dia alat ukurnya. Jamaknya itu soal, kalau misalnya dalam bentuk ulangan misalnya, yang isinya membuat kriteria itu. Misalnya soal nomor 1, kriteria 1 gitu ya. Nanti di soal itu nanti kan bisa Bapak Ibu prediksi soalnya kan. Misalnya nih sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan telur misalnya. Soalnya, bentuk soalnya. Dan nanti setelah dikerjakan oleh siswa, kita koreksi. Tapi sekarang ini teknik koreksinya yang berbeda gitu. Ketika siswanya mampu menyebutkan, maka kita sudah kategorikan mencapai satu kriteria. Bukan kasih nilai skor 2, 3, bukan. Tapi sudah dia mencapai kriteria. Gitu ya. Begitu juga kriteria yang lain, terusnya ini. Itu dibuatkan alat ukurnya. Kalau dia pakai apa nanti deskripsi kriteria. Nah, sehingga nanti setiap alat ukurnya itu soalnya itu ya ini jadi kriterianya. Dia sudah menguasai ini. Nah, setelah itu misalnya nih anak nomor 1 si Rizky misalnya, dari misalnya 5 soal, ternyata dia bisa menguasai 4 misalnya. Ya kita buat di awal, kita buat anak akan mencapai TP ketika misalnya minimal 3 soal dijawab misalnya gitu. Atau 3 soal, 3 kriteria ini dikuasai, dipenuhi, maka dia sudah mencapai TP. Kan tidak ada angka di sana kan? Nah itu maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah sehingga kalau misalnya anak nomor 2 ini misalnya Anita misalnya bisa menjawab atau menguasai hanya 2 misalnya, maka dia belum mencapai TP. Karena kita sudah tentukan kriterianya gitu ya. Jadi, sudah tercapai TP jika minimal 3 kriteria memadai. Kalau dia 3 sudah tercetak, maka dia menguasai mencapai TP. Apalagi lebih betul semua kan? Betul semua kan sudah pasti. Nah, kenapa harus ada di sini kalau Bapak Ibu nanya, kenapa harus ada angka lagi? Yang ini kolom nilai ini. Ini kan sebenarnya tidak ada nih kan? Kenapa harus ada angka? Karena raport kita mengisahkan angka gitu. Ya mau tidak mau, walaupun kita analisisnya tidak pakai angka, ya ujung-ujungnya harus ada angka juga. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi ini kondisinya Bapak Ibu. Pada awalnya memang kita tidak pakai angka. Tapi kalau ditanya nanti gimana saya kasih nilai rapor kan gitu kan pertanyaannya. Masa memadai cetakan kan? Ya gitu. Jadi akhirnya ke kolom nilai ini. Maksud saya ke kolom nilai ini membantu kita nanti menentukan berapa nilai anak itu. Jika ini merupakan nanti alat ukurnya berupa asesmen sumatif. Kalau formatif sih tidak masalah kan? Karena tidak masalah. Nah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang pakai rubrik itu begini. Nah, misalnya ini tadi TP-nya sudah ada, kriterianya dirumuskan.
Jadi kriteria ini sekali lagi dirumuskan per TP. Jadi satu TP dibuatkan kriteria gitu. Saya di sini contohkan hanya 5 kriterianya ini. Sebagai contoh saja. Ya nanti sama juga Bapak Ibu. Hanya saja kesimpulannya itu menggunakan rubrik. Kalau tadi itu menggunakan kriteria kan. Kalau ini pakai rubrik. Kalau kriteria itu hanya yes or no, ini memadai atau tidak. Tapi kalau rubrik ya disesuaikan gitu. Dia dikatakan mahir itu seperti apa, dikatakan layak seperti apa, dikatakan baru berkembang itu seperti apa. Pertanyaannya lagi, ini banyak nih guru-gurunya nanya, masa sih tiap TP kita buatkan kriteria ini gitu. Kan stres duluan gurunya itu kan stres duluan gitu. Tapi kalau saya bisa sarankan, Bapak Ibu sudah ada di otaknya gitu. Rubrik dikatakan anak itu mahir seperti ini loh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menjabarkan gitu secara rinci. Nah, itu akan bisa dilakukan ketika Bapak Ibu guru betul-betul menguasai konsep yang sedang diajarkan. Contoh tadi misalnya penjumlahan bilangan bulat. Kalau Bapak Ibu guru sudah paham betul konsep penjumlahan bilangan bulat, tak perlu buat deskripsi rubrik gitu. Mengatakan anak itu mencapai atau tidak, gitu ya. Nah, di rubrik ini sekali lagi dari beberapa kriteria itu ditentukan juga apa istilahnya ya? Dia akan mencapai DP jika semua kriteria minimal misalnya dalam rubrik itu pada tahap cakap. Artinya setiap kriteria ini minimal cakap, baru dia dikatakan mencapai TP. Contoh misalnya nih, si Rizky mahir untuk kriteria 1, 2 cakap, 3 cakap, 4 cakap, ternyata 5-nya baru berkembang. Artinya kurang cakap gitu. Ya, berarti dia belum mencapai TP itu. Nah, kalau misalnya ini nomor 5 ini minimal cakap ya, maka dia mencapai. Tapi akan ada kasus seperti ini Bapak Ibu. Misalnya si Anita ini kriteria 1-nya mahir, pintar lengkap jawabannya, keduanya lengkap, ketiganya sama lengkapnya gitu. Keempatnya mahir juga, ternyata kriteria 5-nya baru berkembang. Maka dia masuk nggak mencapai, karena ada tadi kriteria tadi yang ini ya. Ketika tiap minimal semua kriteria cakap. Kalau dia mengatakan seperti itu kriterianya, maka salah satu yang tidak cakap, kurang dari cakap, berarti tidak memenuhi TP, mencapai TP. Seperti itu. Walaupun kalau dikalkulasi nilainya 85. Gitu ya. Itu kalau pakai rubrik. Di sana minusnya rubrik itu Bapak Ibu. Ketika misalnya kita membuat kriteria itu saklek. Yang saya sebut saklek itu tadi, kalau dia kurang cakap di satu kriteria tidak memenuhi, ya udah. Walaupun yang lainnya mahir semua, dia tetap tidak memenuhi. Nah, sehingga di sini tempatnya Bapak Ibu menganalisis kalau pakai rubrik yang di kriteria ini harus lebih smooth gitu. Jangan sampai di sini jadi penghalang
Bapak Ibu menentukan pencapaian TP-nya. Itu. Kemudian kalau pakai interval, nah lebih mudah lagi. Kalau ini kan pakai, tapi kalau interval itu harus beranggapnya dari rubrik, harus ada skor. Gitu. Kalau biasa Bapak Ibu ya, misalnya 5 soal, nomor 1 skornya maksimum misalnya 5, nilainya 5, gitu kan? Skornya 5, gitu kan? Yang kedua 5, 3 5. Kalau dia semuanya 5, nilainya kan 100, nilainya kan skornya maksimum. Nah itu sudah tercapai. Nah bagaimana kita membuat kriteria? Ya dari jumlah skor gitu ya, atau apa istilahnya, nilainya, interval nilainya. Misalnya dari skor ini ternyata dikonversi jadi nilainya 72. Nah 72 itu sudah mencapai atau tidak? Itu yang dibuat kriterianya. Kayak ketuntasan. Kalau ini kayak ketuntasan. Itu. Kemudian kalau presentase lebih mudah lagi, tinggal di presentase gitu. Capaian awal tadi misalnya pakai deskripsi. Kalau 3 yang sudah mencapai, berarti kan kalau dari 5 kan 60% gitu kan. Nah 60 itu nilai, lalu kita buatkan kriteria, dia akan mencapainya nilainya berapa persen. Kembali lagi, ketika buat kriteria ini jadi tantangan kita Bapak Ibu untuk menentukan persentase pencapaian. Nah, seperti itu. Jadi itu cara merumuskan KKTP Bapak Ibu. Nah, kalau mau coba di sini simulasi ini silakan bisa diakses file ini. Mana saja. Nah ini ya, bisa di scan ini salah satu, kirim ke grup. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang KKTP? Jadi ada 4 itu ya pendekatannya. Pakai deskripsi kriteria, rubrik, skala, contoh kali nilai, dan presentasi. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu pakainya yang mana? Pakai interval. Berarti kalau pakai interval berarti berangkatnya dari rubrik. Bapak Ibu misalnya buat instrumen penilaian, ada rubriknya. Nanti koreksi kerjaan siswanya, berarti pakai skor, gitu. Skor itulah yang dikonversi jadi nilai, dibuatkanlah interval. Gitu ya? Atau bagaimana? Ada yang mau menceritakan yang sudah dilakukan? Silakan Pak. Jadi ini lebih ke ada 2 hal mungkin ya. Mungkin di luar KTP juga. Jadi kita selama ini khususnya kita kan masih ada yang menggunakan K13 MKU dan kelas 9. Jadi kelas 9 ini kan masih pakai KKM. Sementara kita itu ingin menerapkan yang mapelnya berbeda, KKM-nya berbeda. Jadi di sini contoh di matematika KKM-nya itu 65 misalnya. Kemudian di mapel yang lain 75. Nah, kesulitan yang ditemukan adalah ketika penyusunan raportnya Pak. Jadi kan di rapor K13 itu berdasarkan nilainya, kemudian muncul kriterianya yang ABCD itu, lalu muncul deskripsinya. Nah kalau misalnya di rapor itu dia menggunakan apa namanya, ketika ikut KKM yang
matematika misalnya dengan nilai 65 sudah dapat predikat C, nah itu akan bikin dia tuntas itu. Nah, tapi di mapel lain dia akan masih D gitu, karena kan KKM-nya untuk mapel yang lain 75. Di sana itu kayaknya kesulitannya nanti di wali kelasnya ketika mengumpulkan semua nilai dari mata pelajaran kan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana penerapan yang benar untuk KKM yang berbeda di tiap mapel itu dalam pengisian raportnya. Apakah KKM yang berbeda di tiap mapel itu ketika dimasukkan ke dalam rapor dijadikan satu gitu, ada standar lain yang muncul setelah mungkin di rata-rata gitu KKM di tiap mapel itu. Nah, itu yang untuk KKM Pak ya. Kemudian untuk yang KKTP kemarin ketika kita menyusun KSP, kita sudah menyepakati berbagai macam KKTP untuk tiap-tiap mapel. Ada yang misalnya IPA itu 70, kemudian bahasa Indonesia itu 75. Nah, mungkin bagaimana sebaiknya apa ya kira-kira penjelasannya untuk ketika kita mengimplementasikan itu sama di raportnya nanti Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya langsung tanggapi ya. Yang pertama, yang di kurikulum 13, dia kan pakai KKM. Ketika misalnya setiap mapel beda KKM, mestinya kriteria dia katakan nilainya kategori A, B, C, D kan gitu kan? A, B, C, D itu sesuai dengan KKM-nya gitu. Sehingga walaupun nanti nilainya sama, belum tentu kriterianya atau apa istilahnya kategorinya sama, pendidikannya sama gitu. Misalnya tadi matematika KKM 60, ternyata anak itu dapat 65 misalnya. Kemudian IPA misalnya KKM-nya 75, anak dapat 65 juga. Itu kan berbeda nih. Nah, sehingga ketika matematika KKM-nya 60, anak dapat 65, berarti dia kan lebih dari KKM kan. Nah, sehingga dia masuk predikat misalnya antara C atau D kan gitu kan, sesuai dengan interval predikat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah memahami nih penentuan interval. Sudah paham itu? Contoh KKM 60. KKM 60 di matematika berarti nilai C minimal itu 60. Nilai C minimal 60. Di bawah 60 berarti nilainya D. Begitu kan? Nah, kemudian interval dikatakan dia nilainya C, B, dan A itu harus presisi, harus sama intervalnya Bapak Ibu. Berarti 60 sampai berapa C, berapa sampai berapa B, berapa sampai 100 A gitu. Dengan rentang interval harus sama. Kalau dia beda, bedanya hanya plus minus 1. Kalau 60 ke 100 berapa jaraknya? 40 kan? B, A, B, C kan 3 interval. Bagi 3 aja tuh 40. Berapa? 40 bagi 3 berapa? 13 koma 13. Oke, anggap 13 gitu ya. Berarti 60 ditambah 13 73. berarti C itu 60 sampai 73. Berarti 74 sampai berapa? Tambah 74 tambah 13 lagi. 74 tambah 13 80. Ya, segitu 87. 87. Nah, B 88 sampai 100 A. Cara hitungnya seperti itu. Nah, sekarang 75, kalau 75 kan nilai C minimalnya 75 gitu. Kalau perkait jadi 75. Berarti 76 sampai bawahnya 74 sampai bawah titik gitu. Nah, berarti kan bisa beda kan? Nah, seperti itu, aturannya begitu interval itu. Sehingga tadi ada nih ternyata predikatnya berbeda. Itu yang membuat dia seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua terkait KKTP, kita menyimpulkan KKTP kalau di rapor itu kan tidak ada kolom capaian kan, capaian minimal kan tidak ada. Yang ada itu nilai yang mata pelajaran.
Lalu di mana capaian minimalnya? Yaitu ada di kurikulumnya. Gitu. Di rapat nggak ada itu. Cuma sekarang gimana kita menentukan capaian minimal itu? Kalau kita menggunakan yang tadi, yang ini misalnya ya, yang pakai kriteria diskusi kriteria, Bapak Ibu kan nanti kalau misalnya kriterianya itu ada 5, berarti kan Bapak Ibu buat kriteria minimal 3. Artinya kalau dikonversi jadi nilai berapa? Saya ulangi, ada 5 kriteria nih. Nah, Bapak Ibu dari 5 kriteria itu mengatakan, menyimpulkan bahwa anak akan mencapai DP ketika 3 kriteria minimal dicapai. Berarti konversinya kalau ke nilai berapa? 3 dari 5. 60 kan? Ya. Berarti di sana Bapak Ibu menentukan capaian minimal di GP itu 60. Kalau pakai angka. Sekali lagi itu kalau pakai angka. Karena nanti akhirnya ke rapor ini. Nah, kalau misalnya itu konstan Bapak Ibu gunakan ini menentukan KKTP, berarti capaian minimal di rapor ya 60. Gitu ya, capaian minimalnya 60. Itu kalau ini. Nah kemudian kalau pakai rubrik, sama juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai rubrik, berarti ditentukan nih nilai berapa yang mengatakan dia nanti mencapai DP. Kalau pakai rubrik ini lebih luas lagi Bapak Ibu. Apalagi pakai interval. Yang ini, misalkan nih, Bapak Ibu mengatakan 61 yang ini ya, contoh ini, 61 itu sudah mencapai TP. Semua TP begitu, misalnya nih. Nah, kalau semua TP mengatakan begini, maka capaian minimal di rapor nanti 41. Gitu ya? Karena kita berbicara angka kali ini. Karena tuntutan rapor itu angka. Nah, kalau misalnya ini bukan 61, misalnya 75 di sini Bapak Ibu. 75 nih. Bapak Ibu mengatakan anak akan mencapai KKTP ketika skornya 75 ke atas misalnya. Tapi kan tidak semua begitu kan? Di dalam satu mapel pun Bapak Ibu nggak semuanya, kalau misalnya Bapak Ibu analisis secara mendalam gitu, nggak semuanya dia 75 di sini. Mungkin ada DP yang tingkat ininya tinggi secara kognitif, itu kan membutuhkan skor yang tidak besar kan, misalnya 60 misalnya, kemudian TP lain ternyata 75. Nah itu harus diratakan, baru Bapak Ibu menyimpulkan capaian minimal di rapor. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi capaian minimal yang dimaksud di kurikulum itu ya dari analisis awal di KKTP. Tidak serta-merta Bapak Ibu langsung mengatakan 65 di sana. Berarti saya khawatirnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengatakan 65 itu minimal di rapor, lalu Bapak Ibu pakai yang pertama, yang ini, dan ternyata 60 dikatakan tercapai, kan tak sejalan sama yang di rapor. Jangan-jangan banyak siswanya dapat 62, 63 di bawah 65. Kalau diratakan jadi 35 kan jauh tuh, lumayan. Iya. Jangan-jangan anaknya nilai rapornya tak memenuhi capaian minimal 65 itu. Gitu ya. Jadi harus sejalan Bapak Ibu antara KKTP dengan capaian minimal yang dimaksud di rapor itu. Sekali lagi Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu memang di rapor tak ada capaian minimal, namanya entah apa namanya gitu, atau KKM, entah tahu kita namanya apa. Tapi kita membutuhkan itu Bapak Ibu.
Untuk apa? Untuk kriteria mengatakan dia sudah memenuhi mata pelajaran atau tidak. Maksudnya namanya tuntas tidak tuntas kan? Nah, gitu ya. Jadi kembali lagi ke angka ini. Tapi angkanya yang dimaksud itu berdasarkan ini, analisis ini. Jangan sampai Bapak Ibu ditanya sampai kurikulumnya gini. Bu Anita. Bu Anita ditanya nanti berapa sampai minimal 70. Nah nanti nilainya seperti ini, nilai 60 dan tuntas kan susah. Nanti Bapak Ibu ngejar nilai 70 itu. Nah itu maksudnya untuk meminimalisir Bapak Ibu membuat apa istilahnya karangan gitu. Kan biasanya gitu ya, yang mungkin perlu kita hilangkan gitu. Membuat karangan nilai di akhir semester. Jangan sampai itu terjadi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu harus awali dari sini. Kalau mengawali dari sini saya yakin ada kok karangan itu. Iya, kalau dari awal gitu analisisnya nggak ada kok karangan itu. Gitu. Oke, gitu ya Pak. Oke, ada lagi? Tentang PPTP, silakan. Pak. Ya, nggak usah dirahasiakan Pak. Mudah-mudahan itu menjadi rahasia umum. Iya. Yang kadang yang bikin kita buat karang-karang gitu Pak ya. Karena adanya tuntutan bahwa anak itu harus dididikan, dan itu dia kondisi sekolahnya, kondisi untuk sekolahnya kadang 1 kali sebulan di sekolah, bulan di sekolah dia kadang di kantin duduknya, kemudian masuk kelasnya hanya tidur saja, gitu kan. Bukan ada tuntutan yang mengharuskan kita untuk meningkatkan kelas, sehingga ya kadang-kadang contohnya lagi gitu Pak ya. Ya kita kadang-kadang saja kan gitu. Karena lalu dilewat kita bisa nilai dan anak yang sekolahnya abal-abal kita bilang itu memang betul-betul sungguh-sungguh gitu kan. Kalau di jam 6 masuk ke sekolah segala macam itu kan. Kalau kita mau kasih tentang nilai sama yang ini yang abal-abal itu sekali sih Pak. Jadi ya kita kadang-kadang gitu. Oke, saya sudah terima maksudnya Pak. Oke, saya gini ya, saya tidak bisa menjawab secara langsung. Saya kembali ke Pak Duan ya. Jadi begini Bapak Ibu, di apa namanya? Di regulasi saya sampai penasaran, itu semua regulasi saya baca nggak ada kok yang mengatakan anak harus naik. Nah, yang ada itu begini, ya. Kriteria kenaikan kelas. Nah, yang ada itu begini, Bapak Ibu. Ini mekanisme kenaikan kelas di Argon ya. Di Banten itu mekanisme kenaikan kelasnya nih. Satuan pendidikan memiliki keluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Nanti Bapak Ibu leluasa menentukan kriteria, entah itu dari kehadiran siswa, nilai siswa, sikap siswa dan lain sebagainya. Tergantung kesepakatan di kurikulumnya. Nah, penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan capaian peserta didik pada semua mata pelajaran. Salah satu ya. Jadi setiap mapel itu ada capaian yang kita bahas tadi, capaian minimalnya. Kemudian bisa menentukan jika berapa mapel tidak mencapai capaian minimal, maka dia dikatakan tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, gitu kan? Kemudian yang kedua dari B5, dari ekstrakurikuler atau dari prestasi lainnya. Nah, kemudian dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah antar pendidik yang mempertimbangkan keseluruhan proses belajar siswa serta pendampingan oleh pendidik dari awal tahun sampai akhir tahun. Nah, sehingga begini Bapak Ibu, ketika di awal tahun ajaran, langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan mengidentifikasi
siswa A ini sepertinya rencananya akan nggak naik kelas. Dan gitu kan kita kan mengira-kira di awal nih ditargetkan, oh anak ini tadi nggak naik kelas. Nah sehingga ketika kita sudah menargetkan seperti itu, berarti sekolah harus punya perencanaan terhadap anak itu. Artinya direncanakan pendampingan dari awal tahun ajaran, entah itu oleh guru wali kelasnya, guru makornya, atau guru dekannya, dengan catatan dari awal tahun ajaran itu harus komplit, semua ada, ditanganinya seperti ini, di bulan ini begini akan ini, nanti di bulan berikutnya ternyata sama lagi seperti itu gitu. Dan akhirnya di akhir tahun ajaran misalnya tidak ada perubahan, progresnya tidak ada, ya udah, syarat berikutnya menentukan dia tidak naik kelas itu, yaitu tadi kriteria-kriteria itu tadi. Yang penting penanganan anak tadi yang sudah kita prediksi tidak naik kelas, kita tangani betul dari awal tahun, sehingga nanti di akhir tahun dia menjadi rekor anak itu. Gitu. Karena di sini di mekanisme kenaikan kelas, sekali lagi tidak ada mengatakan siswa itu harus naik kelas, itu ada. Di sana bahkan dijelaskan ini, opsi tidak naik kelas harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berbagai pertimbangan psikologi, ya, kemudian keefektifannya. Contoh kalau kita berpikir efektif tidak efektif naik kelas itu, misalnya si A tidak meninggalkan, kemudian kita pikirkan anak itu akan mengulang di kelas yang sama, mata pelajaran yang sama dari awal tahun ajaran. Efektif nggak dia mengulang mata pelajaran yang sama? Kalau dari efektivitasnya. Kemudian dari psikologi. Nah, yang penting itu dari psikologi, Bapak Ibu. Tapi fenomenanya saat ini berbeda. Mungkin Bapak Ibu bisa rasakan, ketika anak itu tidak naik kelas, kemudian kita tanya, bukan nggak naik kelas ini. Tapi kadang-kadang jawaban anak itu nggak di luar nalar kita. Dia santai-santai aja gitu. Itu yang terjadi fenomena itu. Artinya secara psikologi anak itu enggak begitu berpengaruh gitu kan terhadap psikologi dirinya. Nah kalau model seperti itu Bapak Ibu alami di sekolah, itu sebenarnya lebih mudah lagi itu. Artinya mungkin ada komplain dari orang tuanya, mungkin ada komplain, tapi akan ada komplain ketika anak itu ada berefek ke psikologinya. Misalnya anak itu tambah terpuruk gitu kan, akhirnya berhenti sekolah, itu paling mudah kan. Nah kalau yang seperti itu memang satu pertimbangan Bapak Ibu. Artinya di perjalanan ketika tadi saya katakan dari awal tahun ajaran kita betul-betul programkan untuk perhatian kita untuk anak itu, di sana tempatnya kita tahu anak itu apakah nanti ketika dia tidak naik apakah mengganggu psikologinya atau tidak, seperti itu. Jadi itu ya. Nah ini lagi nih dijelaskan dalam hal terjadi kasus luar biasa, jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai, ya tadi dijelaskan sikap karakter. Satuan pendidikan dapat menetapkan tidak naik kelas. Tetapi keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat tadi dampaknya terhadap psikologi anak. Karena yang kita utamakan psikologi anak kita. Kalau psikologinya seperti yang tadi saya katakan fenomenanya aneh, ya saya katakan aneh itu anak enggak ada efeknya gitu. Ya mungkin kalau itu sih kita nggak memandang ini, ya udah nggak usah dinaikkan sih. Tapi kalau ini terjadi, Bapak Ibu, mohon maaf, silakan dipertimbangkan.
Ketika anak itu nanti Bapak Ibu nyatakan tidak naik kelas itu. Tetapi catatan besarnya gini lagi Bapak Ibu, kalau itu sudah kita putuskan, jangan sampai itu diubah lagi setelah ada komplain. Benar. Kenapa? Yang kita pikirkan muka kita itu bawa kemana? Gitu kan? Itu akan jadi permasalahan baru Bapak Ibu untuk tahun ajaran berikutnya. Gitu ya? Nah, mungkin itu jadi bayangannya. Yang jelas di apa namanya di Paduan itu ada ya, kenaikan kelas itu nggak ada yang melarang, yang tidak naik itu. Tapi memang ini pertimbangannya seperti ini. Dan ada juga contoh-contoh kasusnya. Bu Asri, Belum tuntas, minta kertas satu. harapannya diberikan Di mana? pendampingan kalau dia tidak tuntas di Makau. Kemudian kalau misalnya siswanya jarang masuk, Dua nih. Konten. dicari penyebabnya apa. Kalau dia betul-betul malas, itu catatan kriteria itu. Tapi kalau setelah ditelusuri ternyata ada alasan yang masuk akal gitu, ya berarti bisa dipertimbangkan. Banyak isu-isu yang lain banyak di panduan itu Bapak Ibu yang sudah memang itu jadi isunya di sekolah. Seperti itu ya Pak. Jadi sekali lagi betul-betul kalau saya sih sarankan itu tadi, ketika anak dirasa akan tidak naik kelas, tolong wali kelasnya perhatikan anak itu. Perhatikannya jangan diperhatikan aja, harus ada konkretnya, bukti fisiknya harus ada Bapak Ibu. Bila perlu buatkan satu catatan untuk merekod anak itu. Yang kita perlu hindari lagi, jangan sampai tidak naikkan anak sementara orang tuanya tidak tahu. Maksud saya, ketika Bapak Ibu menangani siswa itu dari awal tahun ajaran, kemudian ketika bisa tak masuk Bapak Ibu informasikan ke orang tuanya, kan orang tuanya tahu nih masalah anaknya di sekolah gitu. Nah, sehingga nanti ketika anaknya kita simpulkan tidak naik kelas, saya rasa orang tuanya memaklumi. Kalau dari awal sudah tahu, yang kaget kan begitu. Orang tua dari awal nggak tahu apa nih, tiba-tiba pas ngambil rapor nggak naik anak-anaknya. Itu pasti komplain betul itu. Saya aja jadi orang tua pasti begitu komplain. Kok anak saya nggak pernah ada masalah kok bisa naik? Kan gitu jadinya kan. Nah seperti itu. Mungkin ini jadi pertimbangan Bapak Ibu. Sekali lagi tolong yang masalah siswa kita itu tolong diperhatikan dari awal tahun ajaran sebaiknya, supaya ada rekodnya. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Oke, nanti saya kasih ini ya. Ya. Oke, ada lagi? Untuk KKTP? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada terkait KKTP, kita cukupkan untuk KKTP ya. Nanti ini silakan bisa di apa namanya? Di copy ini. File ini nanti saya share. Sudah Pak, aku tahu. Sudah diambil ya. Oke, nanti kalau yang file ini kalau di download aja ya, atau buat salinan. Jari wah ngambil. Karena yang di sini kan saya pakai untuk ini, apa namanya, menjelaskan dari dulu. Oke, saya rasa itu untuk KKTP Bapak Ibu. Ini filenya nanti saya share juga nanti. Yang berikutnya, ini jam 10, kurang lebih 2 jam ke depan kita bahas tentang numerasi. Ya. Ini aja keluar tukang gitu. Oke. Sebelum itu silakan kalau mau minum dulu atau mau snack silakan dulu ya. Saya kasih waktu 5 menit.